Pada kesempatan malam hari ini kita juga kedatangan leader-leader yang luar biasa nanti, yaitu ada Ibu Yunis Dianawati asal Kudus dan juga ada Bapak Andi Makassau dari Jambi yang nanti akan memberikan kisah suksesnya bagaimana bisa lunas hutang dan riba pada malam hari nanti bersama Bapak Ahdan Haris Setiawan. Aku mau sapa lagi nih ada dari Kendari, dari Batang Toru, kemudian dari Gorontalo, dari Tembilahan Riau, kemudian ada lagi, nah boleh semuanya boleh di-tag-tagin ya teman-temannya yang belum hadir. Ayo dilihat, udah hadir belum nih? Kalau belum hadir, di-tag, diajak masuk ke sini. Jangan lupa diingetin lagi, di japri, dibagiin lagi di grup timnya semuanya supaya semuanya bisa sama-sama menyimak acara pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memanggil Bapak Ahdan Haris Setiawan untuk sharing bersama-sama kita semua. Kami persilakan Bapak Ahdan Haris Setiawan. Oke, terima kasih Mbak Fani. Luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Boleh teman-teman sekalian ya, malam hari ini luar biasa saya berkesempatan kembali untuk berbagi dengan teman-teman sekalian ya di live Facebook ya, bersama komunitas anti riba. Nah, sebelumnya sekali lagi perkenalkan, nama saya Ahdan Haris Setiawan, saya dari komunitas anti riba ya, berasal dari Yogyakarta, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur, senang, bangga, bahagia ketika saya berkenalan atau bertemu dengan komunitas anti riba ini. Yang saya impikan ya, apa yang saya impikan untuk bisa terbebas hutang riba, alhamdulillah terwujud melalui solusi yang ditawarkan. Ya, karena latar belakang saya pengusaha, biasa pengusaha itu utangnya banyak, ya, pengusaha itu utangnya banyak, utangnya miliaran, tetapi alhamdulillah, ya, berkat saya mengenal komunitas anti riba dengan solusi yang ditawarkannya, saya 3,2 miliar bisa lunas, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apa sih komunitas anti riba? Ya, komunitas anti riba adalah sebuah komunitas atau kumpulan dari orang-orang yang sadar betul tentang dosa riba dan ingin ya terbebas dari hutang riba. Ada yang sudah bisa terbebas dari hutang riba, tapi ada juga yang masih berproses untuk berjuang supaya bisa terbebas dari hutang riba. Dan yang pasti komunitas anti riba ini juga ingin berbagi dengan semakin banyak orang supaya juga bisa terbebas dari hutang dan riba. Nah, kenapa kita punya keinginan yang seperti itu? Ya, karena memang faktanya yang namanya riba itu enak di awal tapi susah di akhir. Ya. Jadi ketika kita mendapatkannya senang, wah kelihatannya wah bersyukur, bahagia gitu ya. Tapi setelah itu dengan kewajiban-kewajiban, wah biasanya kemudian kita merasa berat ya, merasa terbebani dan sebagainya. Makanya memang begitu. Nah, itu kalau dalam keseharian yang mungkin sering Mbak dan Bapak Ibu rasakan, apalagi di masa pandemi ini, wah, kondisi seperti itu sangat terasa. Nah, menurut agama ya riba itu juga ngeri banget ya, dosanya Masya Allah luar biasa dosa dari riba itu ya. Dan alhamdulillah ya ketika saya saat itu ya 3,5 tahun yang lalu ya, biasa pengusaha itu utangnya banyak, tapi kemudian timbul kesadaran tentang dosa riba dan alhamdulillah Allah tunjukkan jalannya sehingga
utang saya 3,2 miliar itu bisa lunas kurang dari 1 tahun. Ya, insya Allah teman-teman yang ada mengikuti Facebook Live ini, yang saat ini masih terjebak pada hutang riba, ya insya Allah saya paling lambat 2022 paling lambat, insya Allah semua utang-utangnya sudah lunas semua. Ya, dan kalau teman-teman berjuangnya sungguh-sungguh bersama kami, insya Allah 2021 ini pun bisa lunas utang semua. Karena bagi saya tidak ada yang tidak mungkin, ya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar dari sisi agama mengenai, ya, karena saya sendiri bukan seorang ustadz ataupun apalagi kiai, jauh ya. Nah, tetapi ada satu video yang menarik, ya, yang akan memberikan penjelasan atau pemahaman tentang masalah riba. Nah, supaya kita punya pemahaman yang sama, mari sama-sama kita ikuti dulu video yang kita tampilkan berikut ini. Ya. Halo, selamat siang Pak Ami. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bangsa. Bapak Mamani, kita waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak. 2 menit ya. Iya, begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami terbaru, Rizkat Platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta 2 hari pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi belum ada pembebasan annual fee tahunan yang lain. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya. Kalau salah ya. Mas Dimas Muslim. Saya iya Pak, betul Pak. Muslim ya, alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, apa dengar? Iya. Pernah bayang bahaya riba nggak? Bayar riba? Iya, tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya. Tapi Pak, bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu. Ya, boleh. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat baik ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya, bejat itu Pak. Bisa sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat dulu itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan Saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu bi harbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Ya ada ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah.
Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi dilempari batu semuanya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga, Masih ketiga, Pak. ya, siap mendengar, sanggup mendengarkan? Iya, Pak. Saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Yang ketiga, ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi poyongan. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi poyongan seperti orang yang keracunan. Iya, Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri semoyongan. Meyakinkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan belum hisab, dia sudah disiksa. Yang keempat setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan haram ya. Iya, Ya, Pak. makan harta haram, kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak ada surga? Layak nggak dapat surga? Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min syuhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, anna aulabi. Iya, Pak. Neraka lebih layak baginya. Dua, Mas Dimas bisa perhatikan, dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih di dunia dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Ketika dibangkitkan dalam kondisi poyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya, Pak. Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun, Pak. Masih dilanjutkan? Ampun, Pak. Mas Dimas bisa renungkan beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah hubungi lagi. Kita akan lanjutkan di sini tentang riba. Bisa? Bisa. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum, Pak. Saya Dimasnya tadi, Pak. Ya, ada tawaran apa lagi nih? Ada lowongan kerja ya, Pak ya? Iya. Itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi Masya Allah, riba itu dosanya luar biasa. Ya, dosanya luar biasa. Bahkan yang paling ringan itu pun seperti berzina dengan ibu kandung. Bayangkan. Ya, orang berzina dengan ibu kandung itu yang paling kecil. Dan 1 dirham riba itu setara dengan 36 kali berzina. Ya, 1 dirham riba itu sekitar 70.000 gitu ya. Nah, jadi utang Bapak Ibu ini berapa ini? Utang kita ini yang pernah kita utang itu berapa? Ya, kalau utangnya tinggal dikalikan aja, dibagi 70.000 dikalikan 36 zina. Wah, Masya Allah, luar biasa dosanya. Itulah yang dulu membuat saya gelisah, betul-betul gelisah ya dengan masalah utang riba itu. Ya, mungkin kita nggak pernah berzina, tapi dengan dosa riba itu sudah dosanya udah melebihi orang berzina. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, riba itu sendiri bukan hanya dilarang menurut Islam, tapi ternyata menurut Kristen pun ya, menurut Kristen pun juga dilarang. Nah, ini saya dapat dari mitra atau dari sahabat karib yang berlatar belakang seorang pendeta. Dia kirimkan ini ya, bahwa riba dalam agama Kristen menurut Yehezkiel pasal 18 ayat 13 itu juga dilarang ya. Di situ disebutkan bahwa memungut bunga uang dan mengambil riba, ya, memungut bunga uang, orang yang ngutangi mengambil riba orang yang diutangi gitu ya. Itu orang yang demikian tidak akan hidup, segala kekejian ini dilakukannya dan ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ya, ini bahasanya pun kita tahu bahwa ini bahasanya ngeri ya. Artinya larangannya sebenarnya di Kristen juga luar biasa.
Tapi memang masalah riba itu banyak orang menganggap hal yang biasa. Kenapa? Karena memang riba jarang didengung-dengungkan, gitu ya. Jarang disampaikan masalah riba. Nah, ciri-ciri riba itu seperti apa sih? Ciri-ciri riba itu gampang, ya. Kalau dibayar lancar, kalau kita punya pinjaman, punya utang, dibayar lancar, kena bunga. Kalau telat, apalagi macet, kena denda. Kemudian kalau belum waktunya kita mau lunasi malah kena penalti. Nah, itu ciri-ciri utang riba. Kira-kira utang Bapak Ibu model yang seperti ini enggak? Kalau utang Bapak Ibu model yang seperti ini, maka Bapak Ibu sudah terjebak dalam kubangan riba. Ya. Nah, kenapa sih orang-orang ini bisa terjebak pada riba? Ya, yang pertama karena ketidaktahuannya mengenai dosa riba. Yang kedua karena setiap orang juga masih punya banyak impian. Ya, karena ada pengen punya motor, punya mobil, punya rumah, punya bisa jalan-jalan ke luar negeri, umroh, haji. Ya, kemudian yang punya anak juga pengen menyekolahkan anaknya, pengen menikahkan anaknya. Yang sebagian dari mereka berpikir bahwa kalau tidak dengan cara berhutang, bagaimana saya bisa wujudkan impian-impian itu? Ya. Makanya sekarang ini yang namanya hutang menjadi satu hal yang biasa, mulai dari motor, mobil, bahkan perkakas-perkakas rumah tangga pun, ya, mebeler juga itu banyak yang dimiliki dengan cara kredit atau hutang. Nah, Bapak Ibu, setelah kita pada hari ini tadi, pada awal acara tadi, kita sudah melihat video tentang dosa riba, maka mulai saat ini mestinya ada satu impian yang harus kita tambahkan dan itu harus kita upayakan untuk bisa segera kita wujudkan, yaitu lunas hutang dan bebas riba. Itu yang saat ini impian yang harus diprioritaskan karena dosa riba begitu luar biasa. Ya, sementara kita ini dalam hidup kita pengen selamat dunia dan akhirat. Nah, kayaknya kalau kita masih punya utang riba, berat untuk bisa selamat akhiratnya. Kenapa? Karena kalau kita masih punya hutang riba, maka kita akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, makanya segera selesaikan itu. Dan bagaimana mewujudkannya, insya Allah hari ini kita akan berbagi. Bagaimana supaya kita bisa cepat terbebas dari hutang dan riba. Nah, maka solusinya adalah kita dari komunitas anti riba ini bekerja sama dengan PT BES. Nah, ini. Dan faktanya dalam 2,5 tahun saja, itu sudah lebih dari 2.000 mobil cash yang dibagikan. Ya. PT BES sudah membagikan dalam 2,5 tahun lebih dari 100 rumah yang masing-masing nilainya 1 miliar. Coba 2,5 tahun sudah banyak sekali yang dibagikan, dan ini adalah sebagian ya dari mereka-mereka yang sudah menjadi bukti para peraih rewardnya. Nih, bahkan kemarin ya di bulan Maret April itu PT BES membuat promo yang namanya promo Lebaran ya. Promo Lebaran, dan hanya dalam waktu 2 bulan saja perusahaan membagikan lebih dari 60 miliar. Ya, dibagikan 7 rumah yang nilainya masing-masing 1 miliar, dibagikan mobil jumlahnya 46 yang nilainya 500 juta, dan 203 mobil yang nilainya 150 juta, belum lagi motor banyak banget, beratus-ratus motor yang nilainya 20 juta. Nah, nih bayangkan, hanya dalam waktu 2 bulan ada perusahaan yang bagi-bagi mobil, bagi-bagi motor, bagi-bagi rumah, Masya Allah, luar biasa. Ya, nah mudah-mudahan Bapak Ibu yang kali ini menyaksikan juga mudah-mudahan akan mendapatkan ini semua. Ya. Nah, selain itu inilah faktanya, buktinya beberapa
Leader yang menjadi bukti ya. Dengan berbagai latar belakang, ada tukang bakso, ada anak sopir bis Damri, ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada ustadz, ada polisi, ada tentara, banyak banget. Pokoknya latar belakang apapun ya, Bapak Ibu insya Allah bisa seperti mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang PTBES. Ya, PTBES itu adalah singkatan ya, BES itu singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Sesuai dengan namanya, alamatnya pun juga ada di Bandung, di Grand Suropati Kor, Jalan Mustafa nomor 39, Bandung. Nah, yang menarik dari PTBES ini adalah visi, misi, dan motonya. Ya, visi, misi, dan motonya. Visinya adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Coba Bapak Ibu cek, ada nggak perusahaan yang punya visi seperti ini selain PTBES? Bapak Ibu nggak akan temukan ya, perusahaan yang punya visi membantu umat bebas hutang riba. Yang ada adalah banyak sekali adalah perusahaan-perusahaan yang justru menawarkan hutang dan riba. Saya saja sampai hari ini masih sering banget dapat SMS pinjaman gitu ya. Nah, dulu masih aktif di usaha-usaha konvensional, wah itu juga sama sering didatangi dari lembaga keuangan ya, nawarin pinjaman. Coba banyak banget perusahaan-perusahaan yang menawarkan riba, tapi ada satu perusahaan yang luar biasa ya, perusahaan Indonesia dalam negeri ya, yang punya visi membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kalau kita pahami dan kita ikuti dari awal tadi mengenai dosa riba, maka sebenarnya visinya dari PTBES ini bukan hanya sekedar visi dunia, tetapi visinya ini berdimensi dunia dan akhirat. Maka misinya pun sangat luar biasa, sangat keren, yaitu melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Ini misinya itu melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Itu miliarder yang sesungguhnya, bukan miliarder seolah-olah ya. Tadi kita lihat dalam 2,5 tahun saja sudah membagikan sekian pajak, itu masih di awal-awal, dan PTBES insya Allah semakin tahun maka akan semakin banyak, semakin meningkat orang-orang yang kemudian menjadi miliarder bersama PTBES, miliarder yang sesungguhnya. Secara pribadi ya, saya sendiri mungkin ya orang menganggap sudah menjadi miliarder sudah lama. Ya, mungkin ya secara pribadi, tapi itu seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Ya punya rumah nilainya miliaran, tetapi sertifikatnya nggak di rumah. Maka pertanyaannya itu sebenarnya rumah siapa? Rumah saya atau bukan? Ya, kalau rumah saya lupa 4 bulan ngangsur kok ada yang ribut, berarti itu bukan rumah saya, baru seolah-olah itu rumah saya gitu ya. Mobil sertifikat BPKB-nya nggak di rumah dan sebagainya lah. Nah, jadi banyak sekali di luaran sana orang-orang yang kelihatannya miliarder tapi bukan miliarder yang sesungguhnya, tetapi miliarder seolah-olah. Punya motor seolah-olah. Karena kalau nggak cicil 3 bulan 4 bulan tiba-tiba di jalan bisa saja di stop kemudian dirampas motornya, dirampas mobilnya. Banyak nggak kejadian seperti itu? Oh banyak ya, atau didatengin, diteror dan sebagainya. Nah, tapi insya Allah kalau kita nanti ya menjalankan solusi ini bersama PTBES, insya Allah kita akan menjadi miliarder yang sesungguhnya, seperti yang tadi Bapak Ibu lihat orang-orang yang sebelumnya ditampilkan itu ya, foto-fotonya. Nah, mereka itu adalah miliarder yang sesungguhnya, bukan seolah-olah. Hampir semua aset yang dimiliki ya, surat-suratnya semua ada di rumah. Kemudian motonya adalah go berkah no riba. Apapun ya, kita selalu berusaha bahwa rezeki yang kita perolehnya adalah rezeki yang berkah. Nah, untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu salah satunya ya mau nggak mau harus kita tinggalkan riba. Karena selama kita masih terjebak pada riba, ya maka rezeki kita tidak akan berkah. Karena riba sendiri itu haram. Riba itu haram,
Dan di dalam sesuatu yang haram tidak akan ada keberkahan. Makanya kita harus tinggalkan riba. Maka go berkah, no riba. Tadi kalau MC kita Mbak Fani ya, PTBS go berkah, no riba ya. Karena memang itulah moto dari PTBS. Nah, PTBS ini adalah perusahaan yang legal. Semua legalitasnya lengkap ya. Kemudian kita juga punya produk-produk yang halal, dan sistemnya juga sudah sesuai dengan syariah karena tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba. Ya, semua tidak ada unsur perjudian atau untung-untungan, tidak ada sesuatu yang tidak jelas, ketidakjelasan, dan tidak ada riba. Ya, nah luar biasanya ya, PTBS ini membuktikan bahwa dalam waktu yang singkat membuktikan menjadi perusahaan yang benar-benar dikelola secara profesional ya, sehingga dalam waktu singkat pun kemarin di tahun 2020 di ajang Helmi Academy Award ya, ini kebetulan setelah tahun 2020 belum diselenggarakan lagi karena ada pandemi ya. Nah di tahun 2020 di awal 2020 PTBS ya di ajang Helmi Academy Award meraih 3 penghargaan sekaligus. 3 penghargaan ya. Penghargaan yang pertama adalah The Best Member Growth of the Year. Jadi pertumbuhan mitra yang paling banyak ya pada tahun itu. Kemudian yang kedua menyabet the most fastest growing company. Ini yang perusahaan yang pertumbuhannya juga paling dahsyat ya, paling hebat. Jadi mitranya pertumbuhannya luar biasa. Sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa PTBS sangat diminati oleh banyak orang. Otomatis karena pertumbuhannya luar biasa juga maka pertumbuhan dari perusahaannya pun menjadi dahsyat. Dan yang ketiga kita menyabet the best product of the year. Artinya produk kita ada satu produk yang benar-benar fenomenal sehingga mendapatkan penghargaan sebagai product of the year ya. Nah, itu menunjukkan bahwa PTBS itu tidak main-main, serius dan bukan sekedar perusahaan asal ada tapi benar-benar perusahaan yang dikelola secara profesional sehingga ada prestasi-prestasi atau ada penghargaan-penghargaan yang akhirnya bisa diperoleh. Oke. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lebih detail menjelaskan tentang direct selling. Karena PTBS adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Nah, seperti apa sih direct selling itu? Ya, direct selling itu dari pabrik, kemudian ke PTBS. PTBS-nya adalah sebagai distributor, dan kemudian dari PTBS langsung ke konsumen atau ke mitra usaha. Ya, ini dari produknya itu dari pabrik langsung ke PTBS baru ke mitra usaha. Jadi kalau kita cari beli di toko, di supermarket ketemu nggak akan kita temukan. Bahkan iklan-iklan di TV, di koran, di majalah, mungkin di radio juga kita tak cari-cari, ya insya Allah nggak akan nemu iklannya produk-produk PTBS. Karena ini ciri-ciri perusahaan penjualan langsung adalah seperti itu. Nah, sekarang saya mau bandingkan ya antara perusahaan penjualan langsung dengan retail konvensional. Kira-kira nih keren yang mana nih gitu ya. Nah, sekarang di perusahaan retail konvensional itu anggaplah ya contoh ada mie instan, air mineral atau ya banyak produk-produk yang Bapak Ibu sering beli itu banyak dari produk-produk yang dipasarkan dengan cara konvensional. Ya, jadi dari pabrik nih ya sebelum sampai ke konsumen melalui jalur yang namanya distribusi. Nah, jalur distribusi itu bertingkat-tingkat mulai dari agen langsung lah, kemudian ada agen provinsi, agen kabupaten, kecamatan, baru sampai ke toko atau pasar. Makanya kalau Bapak Ibu lihat nih ada kolpok bawa mie instan itu, kemudian Bapak Ibu stop mau beli, dikasih nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena itu masih dalam proses distribusi. Bapak Ibu baru bisa beli di mana? Di toko atau di pasar. Nah, dari sini saja kalau kita lihat, karena melalui tahapan-tahapan seperti itu di mana semua perlu keuntungan, maka kalau kita bicara harganya,
itu pun sudah pasti terjadi kenaikan ketika Bapak Ibu beli produk, karena agen langsung pengen dapat untung, agen provinsi pengen dapat untung, agen kabupaten untung, kecamatan itu, bahkan toko dan pasar pun juga pengen dapat untung. Nah, itu baru dari sisi itu. Tapi kalau distribusinya sudah jalan, Bapak Ibu tetap aja nggak ngerti produk tersebut. Kenapa? Karena belum ada promosi. Maka di perusahaan retail konvensional dia melakukan promosi. Dan promosi ini besar banget biayanya, ya, melalui media cetak, koran, majalah, ya, dan sebagainya. Itu berapa koran, berapa majalah yang dia pasang iklannya, wah itu biaya gede. Kemudian elektronik itu melalui radio atau televisi, wah itu juga biayanya besar sekali. Kemudian pakai artis, endorse artis, bayarnya juga mahal lagi. Kemudian videotron, baliho, sales dan sebagainya. Nah itu semua memerlukan biaya yang sangat besar, dan itu pasti diperhitungkan juga nantinya di harga penjualan yang terakhir atau di harga akhirnya akan dipertimbangkan, diperhitungkan, karena kos yang dikeluarkan juga cukup banyak. Belum termasuk transportasi, karena bagaimana dari pabrik sampai ke toko pasar itu memerlukan transportasi, dan itu diperlukan juga biaya. Nah setelah ada distribusi, kemudian setelah ada promosi, maka masyarakat baru tahu, dan setelah tahu maka baru masyarakat beli produk tersebut, ya. Tuh. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Nah, kira-kira nih, ya teman-teman, kalau teman-teman pengen berbisnis, ya, di usaha retail konvensional, kira-kira kalau punya uang 2 juta gitu, kira-kira cukup nggak? Bisa nggak? Gimana teman-teman bisa ambil peluang dengan uang 2 juta? Apakah di agen langsung bisa dengan 2 juta, agen provinsi, atau di toko pasar? Saya kira 2 juta tidak akan bisa. Apalagi teman-teman mau ambil kuenya yang dipromosi, ya, di media cetak, koran kita nggak punya, majalah nggak punya, radio nggak punya, TV nggak punya, artis juga bukan, videotron nggak punya, baliho nggak punya. Jadi sales pun mungkin kita juga tertolak karena sudah expired gitu ya. Sudah expired, karena biasanya sales itu masih muda, penampilan menarik kan gitu ya. Nah, sementara mungkin kita ya, sebagian di antara kita udah expired, udah lewat semua. Jadi kalau kita pengen berperan di retail konvensional, kita bisa ambil peran di mana? Kita hanya bisa berperan sebagai konsumen. Betul kan? Iya, dengan uang 2 juta kita hanya jadi konsumen. Nah, kalau kemudian kita jadi konsumen, mungkin kita senang dengan produk yang kita beli, kemudian kita cerita kepada teman kita, tangga kita, saudara, ada produk ini saya baru beli mie instan nih, enak banget rasanya. Wah, temannya pada ikutan beli. Kira-kira Bapak Ibu dapat apa di situ? Nggak dapat apa-apa. Terima kasih pun belum tentu dapatkan. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membentuk promosi seperti itu, kue di promosi ini gede banget. Bisa 40 sampai 70%-nya sendiri. 40 sampai 70%. Itu kue yang disiapkan ya untuk bantu promosi. Tapi di kalau usaha retail konvensional Bapak Ibu udah kehilangan kesempatan itu. Kecuali Bapak Ibu punya uang yang banyak, ya, punya uang puluhan juta atau ratusan juta, mungkin bisa. Atau miliaran bahkan. Tapi kalau hanya uang 2 juta, waduh berat. Ya. Nah sekarang kita lihat nih di penjualan langsung. Penjualan langsung lebih simpel. Dari pabrik langsung ke distributor, ya, dalam hal ini dengan PTBS misalnya. Dan dari distributor langsung ke konsumen akhir. Ya, ke Bapak Ibu sekalian lah. Ya. Nah ketika Bapak Ibu sudah merasakan manfaatnya, kemudian cerita misalnya, membantu promosinya, nah, di penjualan langsung, maka Bapak Ibu akan dapat rezeki, karena Bapak Ibu tidak hanya bisa sebagai konsumen, tetapi ketika Bapak Ibu mau menjalankan promosinya, maka Bapak Ibu juga berhak untuk mendapatkan kue bagi hasil yang ada di situ. Dan kue yang ada di situ akan diwujudkan apa? Diwujudkan dalam bonus, reward, dan sebagainya. Dan luar biasanya, ya,
di penjualan langsung 2 juta juga bisa. Nah, jadi Bapak Ibu coba lihat, sebenarnya di usaha konvensional itu identik dengan modalnya besar dan resikonya juga besar, mungkin juga potensi resikonya besar mungkin. Tapi bandingkan dengan di penjualan langsung, modalnya kecil, kalau modalnya kecil resikonya pasti kecil. Tetapi hasilnya ya, Bapak Ibu tadi sudah bisa lihat tuh buktinya, orang-orang dapat miliaran itu hanya dengan modal yang kecil pun bisa. Maka ini jadi solusi, ya, ini bisa menjadi solusi untuk banyak orang, apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini, di masa pandemi, masa COVID seperti ini, orang perlu solusi. Nah, itu Bapak Ibu, ya, produk tentang PT BES, ya. Dan tentu PT BES-nya adalah perusahaan penjualan langsung, ya, dan produk-produknya halal, ya, maka pasti ada produknya. Nah, produknya apa? Saya bukan yang menjelaskan, ya, untuk masalah produk ini, karena saya akan dibantu orang-orang yang luar biasa dari Kudus, ya, Mbak Yunis Dianawati. Beliau seorang ibu rumah tangga yang sudah menunjukkan juga prestasinya. Ya, beliau ini sudah mendapatkan reward dari PT BES karena aktivitasnya di dalam hal berpromosi, gitu ya, sehingga sudah mendapatkan motor gratis dan mobil gratis. Nah, saya tidak akan berlama-lama. Saya undang Mbak Yunis Dianawati untuk memberikan penjelasan tentang produk PT BES. Baik, terima kasih Bapak Aden Haris, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Merdeka. Suara saya terdengar jelas? Boleh tuliskan di kolom chat kalau jelas ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yunis Dianawati, saya dari Kudus, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mengenal komunitas yang luar biasa ini, dan alhamdulillah hutang riba saya sudah lunas, dan saya bahkan bisa mendapatkan 2 motor cash dan 1 mobil cash senilai 150 juta, ya. Nah, malam ini saya mau bercerita nih, tadi kan diceritakan oleh Bapak Aden Haris, bahwa PT BES ini adalah perusahaan direct selling, penjualan langsung, jadi punya produk-produk yang bermanfaat. Nah, produknya apa saja nih, ya? Jadi kita punya semua segmen produknya, ya, dari semua lapisan masyarakat, ya. Bapak Ibu punya produknya yang bisa disampaikan kepada mereka, ya, dari pertanian, peternakan, kesehatan, kecantikan, hingga otomotif, nanti ada semuanya. Nah, saya mau kenalkan nih satu-satu produknya apa saja, ya. Boleh ditampilkan di slide. Nah, yang pertama kita punya produk untuk pertanian, yaitu pupuk organik eco farming, ya. Jadi kita punya banyak variannya untuk pupuk. Ada yang untuk pohon tahunan, ya, pohon yang keras, ya. Ada yang untuk pohon palawija yang 2-3 bulan panen, ya, padi, kentang, sayur, bunga, buah, semuanya bisa, ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya, ya, manfaatnya eco farming ini bisa membantu meningkatkan kualitas hasil panen, juga mempersingkat masa panennya, Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya 3 bulan, ini bisa dipanen 2,5 bulan lebih cepat, ya. Jadi bisa menghemat biaya produksi. Dan juga tidak perlu menggunakan banyak pupuk kimia, ya. Luar biasanya produk kita itu ramah lingkungan, sehingga bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, ya, sekarang ini banyak sekali petani kita yang menggunakan pupuk kimia yang malah nantinya membuat kondisi tanah bukannya bertambah subur, tapi malah semakin rusak, ya. Apalagi sekarang dengan adanya pupuk yang tidak ada lagi subsidi, ya, susah dicari, dan insya Allah pupuk kita ini adalah solusi bagi petani-petani kita, ya. Kita juga punya untuk insektisida, untuk fungisida, ya, dan lain-lainnya juga ada untuk menghilangkan
gulma ya, kita juga punya ya. Nanti produknya lebih detailnya akan dijelaskan kepada pengundangnya, Bapak bisa tanya lagi ya. Nah, kita juga punya produk yang berikutnya yaitu next. Kita punya produk untuk kesehatan. Nah, yang di atas kiri ya ada LVN Strawberry. Ini adalah minuman serbuk dengan kandungan kolagen yang tinggi, antioksidan ya, master antioksidan. Ya, maksudnya apa? Dia membantu mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Seperti kita tahu ya, banyak sekali radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Melalui apa? Pertama, melalui polusi udara, melalui debu ya, sinar matahari. Jangan lupa ya, sinar matahari itu apalagi sekarang lapisan ozon yang menipis, dia tidak bagus, tidak sehat kalau kita terlalu lama berada di bawah sinar terik matahari ya, bisa menimbulkan kanker kulit. Apalagi makanan, Bapak Ibu, makanan yang kita makan bisa jadi mengandung banyak sekali pengawet, pewarna, apalagi pol-pol lainnya ya, yang itu menumpuk di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan gangguan kesehatan ya, seperti kanker, apalagi ya, jantung, paru-paru ya, gangguan kesehatan yang dulunya biasanya terjadi di orang-orang kaya. Nah, sekarang mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, semuanya mudah terjangkit penyakit-penyakit yang menakutkan itu ya. Nah, solusinya bagaimana kita mengeluarkan racun tersebut? Dengan meminum antioksidan, Bapak Ibu. Suplemen antioksidan ini sekaligus juga bisa meregenerasi sel, dan juga kalau kita rutin meminumnya akan membuat kulit kita lebih cerah, glowing, dan awet muda. Ini luar biasa nih yang cari ibu nih ya. Jadi bapak-bapak yang sayang sama istrinya, boleh Bapak Ibu Bapak belikan untuk istrinya ya. Gak usah perawatan skincare yang mahal di salon ya, cukup dengan LVN Strawberry, insya Allah ibu bisa awet muda, cantik, berseri, glowing ya. Nah, kita punya yang hijau itu LVN Slim namanya. Jadi dia kandungannya spirulina dan pitosan, yang kita tahu kandungan gizinya 4 sehat 5 sempurna. Jadi bisa membantu kebutuhan nutrisi tubuh kita. Jadi misalnya kita sedang mau diet nih ya, biar berat badan ideal gitu ya. Kita mengurangi makanan, dan sebagai penggantinya kita konsumsi LVN Slim 1 jam sebelum tidur ya, dalam keadaan berglikosol. Nah, untuk keesokan paginya akan terasa lebih lega saat gelap. Nah, ini juga mengandung ketosan. Ketosan itu bisa menyerap kolesterol, Bapak Ibu. Kolesterol dan juga tekanan darah yang bisa lebih normal jika kita mengkonsumsi secara rutin ya. Nah, untuk putra-putri kita, Bapak Ibu, kita punya namanya LVN Kalsi ya, dengan kandungan omega 369 ya, dan juga kalsiumnya tinggi. Dia bisa membantu putra-putri kita dengan pertumbuhan tulang dan gigi yang maksimal. Sekaligus dia juga bisa meningkatkan daya ingat, Bapak Ibu. Jadi kalau putra-putri kita kesulitan menghafal pelajaran ya, hafalan Quran, silakan bisa dikonsumsi LVN Kalsi ini 2-3 kali sehari boleh ya. Rasanya manis seperti susu kedelai. Juga bisa dikonsumsi untuk orang dewasa ya, Manila. Dia bisa membantu untuk menurunkan tingkat kekeroposan tulang ya, osteoporosis. Juga bisa membantu mencegah kepikunan dini ya. Nah, yang di sebelah kiri nih favoritnya ibu-ibu kalau saya bilang. Ini namanya Econac ya, dari namanya kelihatan ya. Kopi dengan kandungan maca, tribulus, dan ginseng yang bisa membantu meningkatkan vitalitas orang dewasa ya. Jadi silakan ibu-ibu ya di rumah ya, kalau bapaknya banyak sekali kegiatan ya, bisa diberikan kopi ini, insya Allah bisa membantu meningkatkan vitalitas bapak di rumah ya. Nah, next kita punya apa lagi nih? Next ya, kita punya rangkaian kesehatan juga, masih yang di atas ya, yang di sebelah kanan itu namanya Herbs Pro. Kandungan habatus sauda dan propolis premium ya, dan juga bipolen dalam 1 kapsul ya. Seperti kita tahu habatus sauda itu ada dalam hadis ya, bahwa apapun penyakitnya insya Allah bisa diikhtiarkan sembuh dengan habatus sauda kecuali kematian ya. Jadi Bapak Ibu ikhtiar
keluhan penyakit apapun, silakan konsumsi Habatus Sauda saja ya. Insya Allah itu bisa mengurangi gejala sakit yang kita rasakan. Apalagi masa pandemi seperti ini, dia bisa membantu meningkatkan imunitas kita ya. Alhamdulillah ini paling best seller selama pandemi ini ya Bapak Ibu. Bahkan saya juga konsumsi untuk keluarga di rumah ya. Nah, ini kandungannya juga antivirus, makanya kenapa dia paling laris di saat pandemi seperti ini, ya, bagus sekali untuk meningkatkan imunitas, ya. Dan yang di sebelah kiri bawah yang hijau itu namanya Evitgo, ya, susu kambing yang rasanya tidak enak, tidak pemus ya Bapak Ibu. Biasanya kalau konsumsi nggak mau susu kambing nanti bau gitu ya. Nah ini enak Bapak Ibu, saya sudah minum juga rutin. Dan saya juga punya asam lambung berlebih, suka mah gitu ya. Jadi kalau sudah naik asam lambungnya itu sampai ke ulu hati, ke dada, itu sampai sesek, mual, mutah, mau makan apa aja nggak masuk. Nah ini solusinya Bapak Ibu. Dia bisa membantu meringankan gejala gangguan pencernaan ya. Juga bagus untuk yang gangguan pernafasan, asma, TBC, bronkitis ya, bisa konsumsi secara rutin pagi sebelum makan ya. Bagus sekali untuk kesehatan kita ya. Nah, juga kita punya produk skincare nih untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak bisa diperhatikan juga ya. Sayang istri, sayang anak ya. Nah, kita punya rangkaian skincare yang di atas itu ya. Kita ada dari pembersihnya ya, dari serum, day cream, night cream, dan juga peeling lotion yang semuanya dengan kandungan kolagen dan yang bagus untuk peremajaan kulit kita ya. Saya juga pakai ini, bagus sekali. Nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, kita juga punya LVN Lip Matte ya. Oh, lip matte-nya belum Mas, tolong kembali lagi ke slide-nya ya. Nah, LVN Lip Matte atau lipstick ya, kita punya ada 12 varian ya. Silakan pilih kota mana yang misalnya lagi mau ke Kuala Lumpur, boleh pakai lipstick yang Kuala Lumpur ya. Kita ada lipstick krim juga ya. Jadi ada 2 varian matte dan krim. Matte itu ya ringan sekali di bibir ya, sekali oles tanpa tidak perlu touch up lagi kalau perempuan bilangnya ya, tidak perlu dioles ulang maksudnya ya. Sudah nempel di bibir tapi tidak nempel di permukaan benda lainnya. Misalnya di gelas, di tisu ya. Nah, ini tidak nempel ya, tapi ringan di bibir. Karena dia juga mengandung kolagen dan lembut di bibir, tidak bikin kering dan pecah-pecah ya. Bagus sekali. Ya, next. Apalagi kita juga punya sabun ya. Jadi kalau bapak-bapak kadang males dengan perawatan ya. Nah, kita punya nih sabun untuk pembersih ya, di wajah bisa, di badan bisa. Ada rangkaian LVN kolagen, propolis, dan honey. Nah, yang propolis ini bagus sekali untuk membantu membersihkan gangguan-gangguan kulit ya, misalnya dari bekas luka ya, bisa sedikit pudar ya. Alhamdulillah, bagus sekali ya, bisa untuk cuci muka dan bisa mengurangi flek-flek yang biasanya timbul di saat usia sudah di atas 25 ke atas ya. Bagus sekali untuk perawatan sehari-hari. Kita juga punya hand moist spray and gel. Jadi ada 2 varian spray ya, yang bisa disemprotkan di permukaan benda-benda yang di rumah, dan gel yang dipakai untuk cuci tangan ya, untuk kalau pengganti sabun ya. Ini sudah mengandung aloe vera sehingga lembut di tangan ya, karena kalau kita pakai kandungannya yang alkohol tinggi kadang membuat kulit jadi kering. Nah, ini sudah mengandung aloe vera sehingga tidak membuat kulit kita kering dan halus ya, walaupun kita pakai berkali-kali ya. Next, kita punya produk yang best sellernya dari PT Best ya. Ini produk fenomenal Bapak Ibu ya, dari EcoRacing. Nah, variannya apa saja? EcoRacing ini adalah aditif bahan bakar Bapak Ibu yang bisa ditambahkan ke dalam bahan bakar kendaraan kita atau alat-alat berat ya. Yang pertama yang di depan yang berwarna merah itu adalah EcoRacing mobil ya. Ada juga yang bentuk motor yang pilnya lebih kecil.
Jadi dia tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki untuk kendaraan berbahan bakar bensin. Ya, ada. Kalau dulu masih punya premium ya, premium, pertalite, ya, pertamax. Nah, seperti itu. Dan dengan tinggal dimasukkan saja, pertama dia akan meningkatkan kadar oktan dalam bensin. Jadi dia bisa meningkatkan kualitas bahan bakar. Misalnya kita beli pertalite nih, ya, tinggal masukkan saja eco-racing, dia akan meningkat kualitasnya setara dengan pertamax atau pertamax plus, ya, luar biasa. Terus kita juga punya eco diesel yang hitam, ya, eco-racing untuk bahan bakar solar. Jadi dia sama ya, tinggal dimasukkan saja, dia akan meningkatkan kualitas setan number dari solar. Misalnya Bapak Ibu belinya yang biosolar, masukkan saja ke dalam tangki, dia akan meningkat kualitasnya setara Pertamina DEK, ya. Nah, tidak itu saja Bapak Ibu, fungsinya dia juga menambah akselerasi, membuat mesin lebih terawat, yang menghilangkan kerak-kerak yang ada di ruang bakar, yang ada di busi, keluar lewat pembuangan, ya. Dan juga membantu menghilangkan kadar emisi. Ini yang penting Bapak Ibu, ya. Mengapa luar biasanya produk kita itu banyak sekali diminati, karena dia bisa membantu menghilangkan polusi udara. Ya, seperti kita tahu, polusi yang terbesar itu berasal dari kendaraan bermotor. Saking banyaknya motor dan kendaraan di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, dia bisa menekan emisi sampai 99% Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Nah, kita juga punya varian untuk oil aditif. Jadi tinggal dimasukkan saja ke oli ya. Oli apa saja Bapak Ibu. Nanti dia akan membantu lebih mengurangi panas, juga menambah kinerja mesin. Jadi misalnya biasanya ganti nih 5.000 km baru ganti gitu ya. Nah, ini bisa 2-3 kali lipat baru ganti ya. Kondisi olinya tidak terlalu pekat hitam ya. Bagus sekali Bapak Ibu. Kita juga punya Eco Marine ya untuk kapal ya, sama fungsinya juga sama ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, di tahun 2020 tadi yang disampaikan oleh Pak Haris, Eco Racing inilah yang mendapat penghargaan sebagai the best product of the year di tahun 2020 dari APLI. Luar biasa. Inilah ya, setelah itu booming banyak sekali bahan aditif yang mirip-mirip seperti Eco Racing ya, tapi yang bisa menghilangkan emisi gas buang sampai 99% hanya Eco Racing ya, sudah kita buktikan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ada lagi satu lagi, udah ya kayaknya ya. Ya, itu produk-produk yang ada di PPBES Bapak Ibu ya, luar biasanya Bapak Ibu bisa pilih sesuai segmen pasar yang Bapak Ibu ada ya. Bapak Ibu mau pakai untuk kebutuhan sendiri ya, pakai punya motor, mobil, pilih Eco Racing ya. Nah, ada produknya, berarti solusinya suruh jualan gitu ya. Oh, bukan ya. Nah, kita punya nih solusinya ya. Di samping Bapak Ibu boleh jualan ya, silakan ya. Tapi ada solusi yang lebih cepat dari itu, bahkan dalam hitungan minggu atau bulan Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi rezeki yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu bisa bebas riba dan mencapai impian-impian yang punya motor, mobil ya, bahkan rumah senilai 1 miliar hanya dengan cara yang mudah dan cepat. Bagaimana caranya? Nah, saya mau hadirkan lagi beliau ya, mentor saya, guru saya yang luar biasa, Bapak Adan Haris, yang akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa bebas riba mewujudkan impian-impian kita hanya dalam waktu hitungan bulan saja. Saya persilahkan kepada Bapak Adan Haris. Ya, terima kasih Mbak Yunis, ya luar biasa. Ya, itu tadi Mbak Yunis menjelaskan secara singkat ya produk-produk dari PTBES, dan itu sebagian karena masih banyak lagi produk-produk yang belum dijelaskan ya, mengingat produk PTBES ini banyak banget dan akan selalu bertambah, dan produk-produk PTBES cirinya apa? Adalah produk-produk yang unik dan berkualitas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak produk-produk dari PTBES yang lain, bisa tanya kepada orang yang mengundang Bapak Ibu masuk atau berada di grup Facebook ini atau mengikuti Facebook Live ini.
Nah, Bapak Ibu, tadi bagaimana solusinya untuk cepat terbebas dari hutang riba? Nah, sebelum sampai ke sana, ya ada satu video dulu dan nanti kita akan juga dengarkan orang yang luar biasa yang juga sudah menjadi bukti ya. Tapi sekarang kita lihat dulu video pembagian mobil-mobil yang dilakukan atau yang diberikan oleh owner dari PT BES Bapak Haji Febrian Agung. Ya, silakan disaksikan. Membuat kita tidak hanya dunia tapi selalu tujuan akhir kita ke akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, itu tadi video penyerahan reward mobil-mobil ya yang dilakukan langsung oleh owner PT BES Bapak Haji Febrian Agung. Ya, jadi itu luar biasa ya, penyerahan yang dilakukan sebenarnya itu sudah dokumentasi lama karena yang sekarang ini kalau penyerahannya sudah Masya Allah banyak banget ya. Dan karena ini PPKM maka nggak ada seremonial penyerahan, tapi langsung itu dibagikan ke mitra-mitranya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan bagaimana caranya solusi bebas hutang riba, bisa dapat motor, mobil, bahkan rumah gratis, ya. Kebetulan saat ini juga hadir ya, orang yang luar biasa jauh dari Jambi sana, ya. Beliau orang yang sangat gigih di dalam berjuang, makanya kurang lebih 3 tahun ini beliau pun sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, saya nggak akan lama-lama supaya nanti punya banyak waktu beliau untuk bercerita. Saya undang saja langsung Bapak Andi